Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah semuanya baik. Siapa yang di sini yang merasa kurang baik? Semuanya baik? Ya, alhamdulillah. Masih semangat kan? Semangat. Ya, harus tetap semangat ya, karena kita akan belajar tentang materi ya apa? Nah, jadi kita akan belajar tentang sebuah materi yang pasti kalian semua suka. Materinya kalian semua suka. Perhatikan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada hari ini, kita terlebih dulu akan berdoa dulu ya. Silahkan. Siapa yang bisa bantu Ibu? Oh, Ibnu, ayo. Ibnu silakan pimpin doa. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati mulai. Berdoa dalam hati selesai. Ya, alhamdulillah sudah berdoa ya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran semuanya. Tapi saya rasa ini semua hadir semua ya. Tidak ada yang kurang, ini bangkunya semua sudah lengkap. Benar nggak Ibu? Ya, jadi semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Jadi sekarang kita akan mengecek kesiapan kalian semua. Semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Apa tandanya kalian siap? Tetap semangat. Oke, semuanya sudah sarapan tadi pagi ya? Ya, sudah mandi? Nah, oke, baiklah semuanya. Jadi dari senyum-senyum kalian ini semua sudah bisa Ibu Guru baca. Kalian sedang senang hari ini. Nevalian, Hanijar. Masih bersemangat Nevalian? Oh ya, bersemangat Nevalian ya. Ikuti pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya semua sudah ada buku pelajarannya sudah. Nah, perhatikan. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru akan menanyakan sebuah di atas meja. Bukan ya? Akan dikumpulkan. Diatur di atas mejanya, ada tulisnya. Karena sekarang kita akan mulai pembelajaran. Jadi pertanyaan Ibu tadi, kenapa Ibu Guru menanyakan kenapa kalian suka membaca, buku apa yang kalian suka baca? Karena berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari. Tadi banyak yang suka membaca cerita. Cerpen, ada yang membaca novel, ada yang membaca cerita, ada yang membaca dongeng juga tadi ya. Siapa yang suka baca cerita dongeng? Semua suka ya, karena dongeng itu bersifat sangat-sangat mendidik ya. Menurut siapa ya, mendidiknya itu dari segi apanya? Dari segi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, berhubung dengan pertanyaan itu tadi, Ibu Guru akan kita hari ini akan mempelajari tentang cerpen atau cerita pendek. Siapa di antara kalian yang sebelumnya pernah membaca cerpen tadi? Rizky ya? Rizky, sering membaca cerpen katanya tadi Rizky. Iya, siapa? Tidak ada? Sering? Ya. Cerpen itu kira-kira bentuknya seperti apa? Apa? Karya sastra yang bersifat edisi. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman murid. Ya. Jadi sebelumnya kita pernah belajar tentang apa itu cerpen ya, Rizky ya? Oke, bagus, anak ibu pintar. Sekarang, fiksi itu apa?
fiksi itu apa? Cerita yang bersifat biasa atau tidak biasa. Oke. Iya, imajinasi. Selanjutnya, apa lagi yang kalian ketahui tentang cerpen? Apa lagi? Ini? Yang menggambarkan cerita tentang hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringan dan jelas. Iya, alur kisah kehidupan manusia yang singkat dan jelas. Atau lebih tepatnya cerpen itu adalah karya fiksi yang apa? Bukan kejadian nyata yang hanya dibuat-buat. Nah, artinya itulah yang disebut dengan fiksi, artinya rekayasa. Oke, baiklah. Semua sudah paham sampai di sana? Paham? Paham ya? Ada yang belum paham? Angkat tangan. Tidak perlu malu-malu. Angkat tangan. Siapa yang belum paham? Sampai di sana paham semua? Oke, baik. Paham semuanya ya. Nah, kalau begitu silahkan sekarang kita akan mengaitkan cerita fiksi atau apa cerpen dengan kehidupan nyata. Kenapa kita perlu membaca cerpen? Kenapa? Kenapa kita perlu membaca cerpen? Kenapa? Cerpen itu kan mengandung kisah hidup yang pada mengambil kalian kesempatan untuk membaca, tetapi sebelum membaca silahkan di situ ada contoh cerpen. Sebelum membaca silahkan kalian lihat punya cerpen kalian, lihat, ya, sana ya. Nah, sudah lihat contoh cerpennya? Bentuknya seperti apa cerpen itu? Panjang atau pendek? Pendek. Berapa paragraf cerpen itu? Nah, terus apa lagi yang bisa kalian lihat dari cerpen itu? Apalagi? Kebahasaannya ada di sana? Ya, di situ ada, sudah tertera di sana ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, itu cerpen kalian baca secara berkelompok, silahkan dilihat dulu ya. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Tetapi sebelum membaca secara keseluruhan, kita akan membahas tentang materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Perhatikan, itu di sana Ibu Guru sudah menyiapkan kompetensi dasar yang akan kita capai dan indikatornya ya. Perhatikan, di sini menelaah unsur dan kebahasaan cerpen. Nih, menelaah unsur dan kebahasaan. Yang kedua, di sana indikatornya siapa yang membacakan ini? Yang pertama dan kedua. Yang pertama, silakan dibacakan. Menganalisis unsur teks. Nah, baiklah. Yang kedua, menganalisis menganalisis unsur kebahasaan. Jadi dua yang akan kita capai atau yang akan kita lakukan pada kegiatan kita hari ini. Yaitu yang pertama, menganalisis unsur teks. Yang kedua, apa? Menganalisis ciri kebahasaan teks cerpen atau teks narasi, sama ya, cerpen atau teks sama. Nah, selanjutnya di sini perhatikan ya. Selanjutnya di sini kita tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian tadi sudah dikasih contoh cerpen kan? Nah, dan tujuan pembelajaran di sini di sini kita pertemuan pertama ya. Jadi ini yang dua ini saja yang tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian harus mampu menganalisis unsur cerita
pendek. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana cara menganalisis unsur teks cerpen? Nah, kemudian bagaimana cara menganalisis ciri kebahasaan cerita pendek? Itu dia nanti yang akan kita lakukan pada hari ini. Sudah paham apa yang akan kita lakukan hari ini? Sudah paham. Oke, selanjutnya. Di sini ada pengertian cerpen. Tadi sudah ada yang sangat-sangat benar memaparkan apa itu pengertian cerpen sebelum kita mulai pembelajaran. Tadi ada yang bilang cerpen itu adalah apa? Cerita fiksi, ya. Nah, di sini cerita pendek yaitu jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiksi yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah dalam yang dialami oleh tokoh secara ringkas dipaparkan dalam sebuah cerita yang disebut dengan cerpen. Ya, jadi di sana di cerita itu yang diceritakan adalah tokoh yang tunggal. Artinya satu cerita. Ingat, di sini dari sini saja kita sudah dapat menentukan bagaimana ciri-ciri cerpen itu. Nah, dari situ kalian dapat kembali lagi melihat contoh cerpen yang sudah ada kalian punya, yang sudah Ibu Guru bagikan. Nah, di sini ada cerpen itu terdiri dari kurang lebih 10.000 ya, sifat fiktif dan habis dibaca dalam satu kali. Kemudian apalagi? Lanjut. Silakan dibaca. Iya, kata-katanya sederhana dan bersifat komunikatif dan bersifat sederhana sehingga pembaca dapat memahami apa yang dibaca atau apa isi dari cerpen tersebut. Sudah ya, mengangkat beberapa peristiwa dalam nah, kemudian kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga pembaca ikut merasakan dari isi cerita pendek tersebut. Ya, itu bersifat emotif. Artinya itu ya bagus. Apa itu bersifat emotif? Iya, benar sekali. Bersifat emotif artinya apa tadi? Bersifat menggugah perasaan para pembaca. Oke, baik. Jadi di sana bersifat emotif juga iya. Kenapa? Karena di sana adalah cerita yang berinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Jadi seolah-olah pembaca itu ikut. Nah, seolah-olah pembaca itu ikut larut dalam cerita itu ketika seorang pembaca membaca cerpen tersebut. Mereka seolah-olah mengikuti alur dari cerita. Itu yang disebut dengan ciri-ciri cerpen itu bersifat pendapat lain tentang ada mungkin ciri-ciri yang kalian pendapat lain tentang ciri-ciri yang sudah dipaparkan di situ, mungkin ada kesimpulan kalian tentang ini apa, pemahaman lain tentang ini apa, misalnya ayo apa, sudah ada yang lain mau berpendapat tentang ciri-ciri ini, ada yang mau menanggapi tentang ciri-cirinya? Tidak ada? Ya, baiklah. Nah, di sini perhatikan struktur teks cerpen. Nah, begitu cerpen ini adalah salah satu karya sastra, begitu juga tentunya juga mempunyai struktur apa saja yang menyusun teks cerita itu. Jadi urutan-urutannya itu di sini yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan modal. Sudah paham apa ini komplikasi struktur cerpen sebelumnya? Sudah belajar di sebelumnya, materi sebelumnya. Kelas sebelumnya sudah? Ya, orientasi siapa yang tahu apa itu orientasi? Iki.
Iya, bagus sekali. Ada yang lain yang mau berpendapat? Pendapat yang lain, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Yang lain? Apa itu orientasi? Ya, orientasi, kemudian komplikasi. Apa itu komplikasi? Iya, berasal dari kata konflik. Konflik itu artinya apa? Permasalahan atau apa namanya yang disebut dengan interaksi-interaksi yang terjadi di antar tokoh dalam cerpen tersebut. Itu yang disebut dengan komplikasi. Di sini memunculkan, di sini di tahap ini cerita itu sudah mulai muncul konfliknya. Mulai muncul asal-muasal konflik yang akan terjadi nanti pada tahap berikutnya. Di tengah-tengah cerita itu, apa peristiwa yang akan terjadi di sana. Sudah? Yang selanjutnya, resolusi. Solusi. Ada yang pernah dengar kata solusi sebelumnya? Jalan keluar permasalahan. Ya, bagus sekali. Jalan keluar permasalahan. Nah, di sini pada tahap resolusi ini ada tahap-tahap di mana permasalahan pada komplikasi itu mulai diselesaikan. Selanjutnya, koda. Koda ini di dalam cerpen ataupun di dalam karya sastra bersifat opsional. Artinya boleh ada, boleh juga tidak. Tetapi lebih banyak, kebanyakan cerpen itu ada kodanya. Kenapa? Karena di sini cerpen itu di situ kalian coba lihat. Ada di situ kodanya ya. Nah, tapi nanti kita teliti lagi. Selanjutnya, di sini ada unsur kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, di sini itu yang akan kita fokuskan di sini kaidah kebahasaan yang pertama. Sifat, apalagi? Serangan, terus? Iya, menggunakan kata baku dan tidak. Ya, kata kebahasaannya ya. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua. Unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra, dalam hal ini cerpen. Oke. Tadi lihat di depan, jelas dibaca. Sekarang silahkan kalian mulai dari sini. Apa unsur intrinsik yang pertama? Tanpa melihat. Tema. Bisa tanpa melihat? Harus bisa. Apa? Tema. Terus? Iya, apa lagi? Iya. Iya, sebut. Iya, terus? Iya. Nah, coba cek di sana. Pas nggak? Lengkap nggak semuanya? Yang kalian sebut tadi? Ya, lengkap semuanya? Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kenapa ini? Kenapa belum semangat ini kayaknya? Kenapa belum semangat? Ya, sekarang kita akan ini sudah selesai. Apa namanya? Ini belum. Perhatikan. Oh ya, itu saja ya, sampai unsur intrinsik dan kebahasaan saja ya. Kalau yang itu untuk pertemuan. Sekarang kita akan bagi kelompok. Bagi kelompoknya. Tapi ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Ya. Sesuai. Nah, ini nama kelompoknya apa? Argentina. Yang ini? Brazil. Yang itu? Apa? Katanya tadi Thailandnya. Ya, itu. Thailand yang ini? Swiss. Yang ini? Belanda. Ya. Apa yang menjadi inspirasi kalian buat negara ini? Nama negara. Ya, bagus kalau gitu ya. Kita lanjut saja ya. Sudah bagus. Sudah apa nama kelompoknya? Ya. Jelas lah orang kalian yang buat sendiri nama kelompoknya ya. Ya. Sudah. Sekarang silakan ibu guru sudah membagikan perhatikan. Sebelum kalian mengerjakan, ibu akan memberikan petunjuk cara mengerjakannya. Di sana, bisa kalian lihat petunjuknya. Sekarang kalian akan silakan buka dulu Android kalian. Silakan
kita. Nah, di sana yang Ibu Guru paparkan tadi kan hanya secara umum saja. Secara umum. Sedangkan kalian buka di Android kalian tentang apa yang pertama itu ciri unsur intrinsik. Pengertiannya apa itu? Pengertiannya apa unsur intrinsik itu? Kemudian secara penjabarannya. Siapa yang bisa menjelaskan dari 1 sampai nomor 3 saja dulu? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa? Tema yaitu pokok atau gagasan utama dalam cerita atau dalam hal ini cerpen. Yang kedua, tokoh dan tokohan. Tokoh adalah individu atau seseorang. Ya, yang ketiga, latar. Nah, belum paham kan? Silakan. Sekarang silakan kalian buka lebih lengkapnya. Di sana ada bacaannya. Apabila di bacaan itu tidak lengkap, silakan kalian diskusi dulu. Buka Android-nya, searching tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Silakan dibaca. Mana hasilnya? Coba. Silakan diskusi dengan temannya. Silakan. Ayo. Yang ini tugasnya apa? Tidak. Mana boleh berhubung dengan itu, coba dilihat. Ini tugas pertama. Ya, di sana pertama kalian akan mencari unsur-unsur cari. Silakan coba. Nah, kalau kesulitan, silakan menambahkan dari kalian untuk mencari referensi yang memadai. Ya, silakan. Menjawab pertanyaan tugas nomor 1. Cari dulu banyak-banyak referensi. Itu Android itu membantu kalian untuk mencari apa saja yang akan kalian butuhkan dalam menjawab pertanyaan yang tertera di dalam materi itu. Jadi silakan dilihat ininya, dilihat.
Tulis dulu ya. Ada masalah? Serius sekali jenis batunya, berarti ini semua sudah ketemu ya solusinya apa? Sudah ketemu? Ya, silakan lanjutkan.
Model cerpen yang akan dijadikan yang akan kalian analisis di sana. Ayo silakan. Analisis cerpennya silakan dibuka dulu. Kenapa nangis? Ayo, sudah? Baca. Referensi tambahan silakan dimanfaatkan ya. Ayo, kalau ada kesulitan silakan tanyakan sama Bu Guru. Ayo silakan. Tugas untuk menulis, ada juga yang bertugas untuk membaca, mencari referensi. Ayo. Sudah? Ini ada masalah apa? Ada apa? Wahyu, sudah? Ada yang ketemu? Ayo kerja sama dengannya. Berapa?
Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Belum? Ayo, lebih semangat lagi mencari. Kalau ada permasalahan, kalau ada kesulitan, langsung ditanyakan saja. Sudah? Nah, bisa? Ada? Dua lagi, oh ya. Ayo, semangat sedikit lagi, ayo. Tidak apa-apa, kolaborasi dengan kelompok lain juga tidak apa-apa. Ayo. Sudah selesai yang pertama? Sudah selesai? Yang pertama? Yang pertama dulu. Ya, yang pertama dulu. Ya, supaya satu-satu kita bahas, supaya satu-satu yang jelas dulu ya. Oke, sekarang yang pertama apa perintahnya? Apa perintah yang pertama? Di sana silakan dibacakan. Tulislah dengan Coba diulangi satu orang. Satu orang yang ulangi. Keras suaranya, tak dengar Bu Guru. Tulislah. Iya, unsur cerpen apa saja di sana. Nah, di sana bukan hanya menuliskan, tapi menjelaskan juga tentang bukti kontekstual yang ada pada cerpen yang sudah dijadikan objek, yaitu judulnya apa? Ayo, tiga teteh sayang mata budi. Ayo, siapa yang? Nah, kita harus satu-satu semuanya ya. Harus satu-satu. Mulai dari kelompok yang ini dulu. Belum? Yang belum siapa? Nomor 1 kan? Sudah 1. Sudah semua kan? Sudah 1. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Ayo. Yang 1, ya. Yang pertama, tema. Pengertiannya? Iya, gagasan ya, mendasari sebuah cerpen. Lanjut. Bukti tekstual yang ada pada cerpen yang bisa menjadi objeknya. Bukti
cerpen, bukti tekstual yang ada pada cerpen dada sayur mata buku itu apa? Perhatikan, ada yang bisa mengulangi? Makna pelaksanaan upacara bendera pada hari Senin. Nah, ada yang mau menambahkan? Yang ini, ada yang mau menanggapi? Apa? Tadi jawaban temanmu, makna pelaksanaan upacara bendera pada hari Senin itu tema dari cerpen yang berjudul 13 ayat mata buku. Yang lain, ada yang mau menanggapi? Iki apa? Kenapa? Tentang pendidikan. Pendidikan apa di sana? Pendidikan apa? Sudah bisa jawab? Bisa jawab? Pokoknya semuanya harus jawab. Siapa? Yang bisa jawab siapa? Jangan malu. Ayo. Iki. Ulangi coba ini. Tentang pendidikan. Nah, sekarang coba berdiri dulu biar jelas. Ini yang pertama, yang mempresentasikan kegiatannya berdiri di tempatnya saja. Atau berdiri di depan, atau di sini. Di depan saja ya, biar ini apa namanya? Biar melatih keberanian kalian berdiri di depan umum. Ayo berdua. Berdua. Atau sendiri? Maka sendiri aja. Oke. Ayo. Jawabannya apa? Tema dari cerita yang berjudul 3 tetes air mata buku adalah makna pelaksanaan upacara bendera pada hari Senin. Iya, makna pelaksanaan upacara bendera pada hari Senin itu yang pertama. Kemudian, ayo yang lain ada yang menambahkan? Ibu dulu, ayo. Tema pahlawan. Dari mana tema pahlawan itu? Nah? Karena pokoknya mengajarkan semuanya agar menghargai jasa. Iya, menghargai jasa pahlawan. Nah, jadi kenapa kita melakukan kegiatan upacara bendera pada hari Senin? Untuk menghargai jasa pahlawan. Siapa lagi yang mau berpendapat apa? Yang mau menambahkan apa tujuan dari kegiatan upacara bendera? Yang ada di cerpen itu. Pak. Hah? Tidak ada. Cukup. Sudah bagus. Jawaban temanmu. Menurut kalian sudah bagus? Sudah bagus? Ya. Ya, kalau begitu silakan tepuk tangan untuk temanmu. Yang pertama. Nah, duduk dulu. Kita bahas pertanyaan yang kedua. Siapa yang bersedia maju? Yang nomor 2. Yang lain ini yang nomor 2 ya. Ayo nomor 2. Berdiri. Kelompok apa namanya tadi? Kelompok SWI. Tepuk tangan. Yang tadi kelompok apa? Itu lupa. Belanda. Tepuk tangan lah sekali lagi. Ayo. Apa? Watak dari tokoh. Iya. Nah, perhatikan. Temanmu mendapatkan hasil kerjanya seperti ini. Coba baca ulang. Nomor 2. Yang lain mungkin yang tidak lebih besar. Yang tadi ini adalah orang yang menjadi dalam usia terlama. Kalau undang-undang dalam cara menentukan bahwa berlaku dalam model. bukti kontekstualnya itu Pak Fajar dalam bahasa keterangan dan komunikasi. Iya, Pak Fajar itu orangnya ramah dan ramah itu adalah sifat. Sifat itu masuk ke dalam watak atau perusahaan. Iya, bagus sekali. Sudah cukup? Iya. Yang ngerti nggak? Baiklah, ayo ngerti nggak? Karena ada apa di sini?
Apa itu latar? Apa itu latar? Ayo Ibnu, jawabannya apa? Latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat kejadian. Latar mengacu kepada lebih keras lagi suara. Apa? Latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat kejadian. Ya, waktu. Coba diulangi sekali lagi. Latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat Apa yang menjawab menemukan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung yang ada pada teks apa? Dari mana kalian tahu bahwa itu adalah kalimat langsung? Tanda petik di apa lagi yang menandakan bahwa itu adalah kalimat langsung? Diucapkan langsung oleh siapa? Oleh pembicara. Kemudian apa lagi yang menandakan ciri-cirinya? Ciri-ciri kalimat langsung yang menandakan bahwa itu adalah kalimat langsung. Iya, biasanya untuk perintah. Biasanya perintah itu diucapkan secara langsung oleh orang yang berbicara. Banyak biasanya kata perintah di situ kalian katakan. Ya, kata perintah yang bertepat kalimat langsung. Banyak. Ya, coba selanjutnya kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Iya ya. Terus ada lagi yang lain? Tidak ada. Berarti sudah bagus jawaban temanmu. Ya, berarti kita berikan tepuk tangan untuk teman ini. Siapa lagi yang belum dapat tepuk tangan di sini? Siapa yang belum dapat tepuk tangan? Nah, kalau begitu sekarang kita mengecek semangat kalian karena sebentar lagi kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Siap untuk merefleksi? Ya. Lagi semangat? Mau semangat? Ya, ulangi. Lagi semangat? Ya, bagus sekali. Oke. Ulangi semangat. Semua ada jelas, ya. Jadi kesimpulannya pertemuan kita hari ini, yang pertama tadi tujuan pembelajaran kita dapat mengenali apa saja unsurnya. Ayo sebutkan. Unsur intrinsiknya. Kemudian yang kedua kita sudah dapat menentukan. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, kaidah penerapan pada teks cerpen. Kemudian yang selanjutnya, tadi kalian sudah menentukan kaidah kebahasaannya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, berarti semua sudah paham? Oke, berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cerpen lagi. Tetapi dengan kita akan mencoba untuk mengeksplor, mencoba untuk membuat yang namanya cerpen dari kerangka cerpen. Kerangka itu apa? Iya, tahapan-tahapan. Kemudian nanti kalau dari tahapan itu kita akan membuat cerpen ya. Itu gambaran secara umum apa yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Paham semuanya? Ya, jadi kalau begitu semoga apa yang kita pelajari hari ini
dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga apa yang kita lakukan dapat berkah. Sebelum menutup kegiatan kita, silakan kita berdoa dulu. Sebelum berdoa dalam hati, silakan. Ayo. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dalam hati selesai. Ya, alhamdulillah. Alamin. Kalau begitu, Ibu Guru mohon maaf apabila Ibu Guru ada kesalahan, apabila Ibu Guru ada kata-kata yang salah, silakan kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita semua membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang keras hamdalahnya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.